Silakan masuk. Silakan duduk. Makasih Mbak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Muharrama selaku ahli gizi yang bertugas pada saat ini. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Nama saya Nurul Rizky. Tadi kesini berdasarkan rujukan dari dokter ya? Iya. Boleh saya lihat surat rujukannya? Saya Oh baca. ya, terima kasih. Izin saya memastikan kembali berdasarkan surat rujukan ini dengan nama Nurul Rizky, Iya. umur 21 tahun, Iya. sebagai mahasiswa ya, Iya. benar? Benar. Lalu apakah Mas Rizky bersedia untuk melakukan sesi konseling saat ini? Bersedia. Oke, dikarenakan Mas Rizky bersedia, maka sesi konseling akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dengan tujuan kita mendiskusikan perubahan pola makan yang diasup oleh Mas Rizky ya. Oke, sebelumnya berdasarkan surat rujukan ini, di sini tertulis bahwa berat badan Mas Rizky sebesar 80 kg dan tinggi badan 175 cm ya? Iya. Ini terakhir kali kapan ngitungnya, Mas? Ini pas terakhir kali itu 2 minggu yang lalu pas periksa di dokter. Oh, oke. Ini kita coba cek lagi ya, Mas, Iya. untuk memastikan apakah adanya perubahan atau tidak. Tadi kan sudah dicek berat badan dan tinggi badan ternyata masih sama berdasarkan surat ini. Lalu dan didapatkan indeks massa tubuh Masnya ini sebesar 26,5 yang dalam kategori gemuk, Mas, atau overweight. Iya. Lalu untuk berat badan ideal Masnya itu sebesar 67,5 kg. Main jauh ya, dari 67 ke 80 ya. Iya, Mas, ini sebenarnya idealnya segini, cuman untuk mencapai status gizi tadi kan, status gizi Masnya dalam kategori gemuk. Untuk mencapai status gizinya sedikit diturunkan, tidak perlu mencapai berat badan ideal ini. Kalau misalnya emangnya susah, kita coba capai berat badan yang dimana status gizinya Mas udah bisa normal gitu. Kemudian apakah selama 3 bulan terakhir ini Masnya mengalami penurunan berat badan atau kenaikan berat badan? Enggak pernah sih, paling ya udah segitu-gitu aja, 80 aja selama 3 bulan terakhir. Berarti tidak ya. Untuk kegiatan sehari-harinya biasanya Mas Rizky ini ngapain? Ya, karena saya mahasiswa, ya saya di rumah belajar online ya, karena pandemi ini kan. Jadi sistem pembelajaran diganti online. Terus juga saya juga semester akhir. Jadi ya tugas lumayan banyak. Saya menghabiskan waktu ya udah di Berarti di rumah aja ya, Mas? Iya, di rumah. Mengerjakan di depan laptop gitu ya? Iya, seharian full. Untuk olahraganya berarti apakah ada olahraga dalam waktu seminggu? Olahraga bisa dibilang jarang sih ya. Seminggu sekali pun itu kalau benar-benar ada waktu luang nggak. Bentar ya.
apakah ada keluhan selama terakhir-terakhir ini, apakah ada keluhan seperti sakit kepala atau seperti apa gitu? Keluhan paling cuman ini ya Mbak ya, karena kuliah banyakan online dan tugas sabruk-abruk itu ya, semester akhir juga sih saya ya. Ya bisa dibilang stres gitu kalau selama mengerjakan tugas, dan juga kepala ya, selama itu ya gara-gara stres itu Mbak, gara-gara kuliah online, tugas banyak, dan akhirnya ya udah stres gitu. Sakit kepala sering mengalami? Sakit kepala lumayan sering. Sesak napas apakah juga sering dialami atau tidak? Sesak napas mungkin bisa kalau lagi beraktivitas berat secara secara terus menerus, kayak bersih-bersih rumah berjam-jam, itu bisa kadang-kadang sesak napas. Oke, berdasarkan tadi surat rujukannya, di sini untuk tensinya atau tekanan darahnya ini berada dalam kategori prehipertensi ya. Iya. Lalu apakah sebelumnya Masnya punya riwayat penyakit seperti hipertensi itu? Nggak ada Mbak selama ini Mbak, baru sekarang doang ini. Nggak ada ya. Kalau untuk keluarga apakah ada riwayatnya? Keluarga sampai sekarang nggak ada riwayat kayak gitu. Belum ada ya. Belum ada. Lalu Masnya ini untuk makanan yang sering Masnya asup ini apakah mengandung asin, gurih, suka makanan seperti itu atau tidak? Ya kalau dalam makannya saya lebih prefer yang gurih-gurih daripada yang manis-manis gitu Mbak. Berarti lebih ke Condong yang ke iya, gurih sama asin gitu ya. Iya. Oke, terus lalu saya izin untuk meminta data pola makan Masnya dalam waktu seminggu sama kemarin terakhir ini. Untuk makanan pokoknya Mas biasanya itu berapa kali sehari? Makanan pokok itu per hari ya, itu bisa 2-1 kali gitu per hari. 1-2 kali ya. 1-2 kali. Lalu untuk lauk hewani? Untuk lauk hewani kadang telur, ikan, dan ayam. Ya mungkin 3-2 kali per minggu gitu setiap lauk. 2-3 kali. Lalu untuk nabatinya? Untuk nabatinya apa itu Mas? Yang kita tempe dan tahu. Tapi kalau tempe jarang sih saya karena kurang terlalu suka. Oh, berarti biasanya ke tahu ya? Ke tahu, itu pun juga 1-2 kali doang seminggu. 1-2 kali ya? Iya. Kalau untuk sayurannya, apakah Masnya menyukai sayuran? Ya kalau sayuran sih ada di setiap harinya tuh, setiap makannya itu apakah ada mengonsumsi sayur? Ya saya pribadi juga kurang suka sayur sih ya Mbak, cuman ya paling kalau dalam seminggu bisa 1-2 kali terus ketemu sayur. Itu pun kalau lagi ada di rumah, kalau nggak ada ya udah nggak makan sayur sama sekali. Kalau untuk buahnya ada mengonsumsi buah? Konsumsi buah masih konsumsi. Biasanya kalau frekuensinya sekitar 3-4 kali per minggu. 3-4 kali ya? Iya, terkadang melon atau semangka atau mangga gitu. Untuk minumannya Masnya biasanya suka minum apa aja tuh? Kalau minum saya kebanyakan minum air putih, cuman untuk beberapa tuntutan juga ya sih Mbak, tuntutan perkuliahan juga kadang itu saya juga kadang butuh kopi. Berapa kali tuh frekuensinya? Kopi itu kalau ruangan saya 4-5 kali per minggu ya itu ya. 4-5 kali per minggu? Iya, per minggu. Wah, banyak juga ya Mas? Cuman terkadang ya karena tuntutan aja perkuliahan, jadi harus. Masnya apakah ada alergi terhadap makanan? Kalau alergi sih sama sekali nggak ada. Makanan laut masih masuk, semua masih masuk. Untuk makanan kesukaannya itu berarti tadi Masnya menyebutkan suka makanan yang asin dan gurih-gurih gitu ya? Iya. Seperti apa tuh? Kalau saya sih biasanya masak, karena saya suka masak ya. Masaknya paling ya yang gurih-gurih, ayam karage, ayam goreng mentega,
dan saya tumis-tumis yang agak asin gitu ya. Biasanya kalau misalnya berarti masnya itu bisa dibilang menyiapkan makanannya itu sendiri ya? Iya, sendiri. Menggunakan margarin ya? Iya, mentega dan ya pokoknya mentega lah paling pokok itu. Kalau siap makan pasti masak mentega daripada minyak sayur. Iya ya. Lalu untuk snacknya biasanya ada snack selingan gitu? Snack selingan biasanya kalau ada mungkin risol kayak risol mayo, risol sayur. Terus ada keripik cemilan gitu, tahu kan Mbak ya? Iya. Keripik singkong, keripik kentang Yang gitu. kemasan gitu ya? Iya, makan ringan. Dan ya selingan beberapa kali ada permen dan makanan manis pun frekuensinya jarang sih, lebih ke asin saya sih. Ya oke, baik. Saya untuk data FFQ-nya sudah, lalu saya izin merecall hasil asupan masnya selama kemarin itu dari bangun tidur sampai masnya tidur kembali itu masnya mengasup apa saja ya. Okay. Bisa disebutkan makanannya dan frekuensinya seberapa banyak gitu. Itu makanan dan minuman juga boleh Mbak? Iya. Oke. Dari pagi deh saya bangun tidur jam 10 itu saya setelah itu nggak lama makan nasi goreng. Nah nasi gorengnya itu ya udah kayak nasi goreng pada umumnya gitu Mbak, include ada telur, ada daging-dagingnya juga, ayam dan ya nasi goreng biasa lah. Nah setelah itu makan nasi gorengnya pakai kerupuk udang itu satu. Terus habis itu kan siang ya Mbak, siang saya tinggal makan paling nyemil doang Mbak, kayak keripik snack ya, gitu ya. snack makanan ringan, keripik singkong, keripik kentang, modelan seperti itu. Dan terus sorenya saya makan risol isi ayam gitu Mbak, ayam suwir gitu. Iya. Lalu sambil pas sore itu saya sambil minum kopi juga, kopi setengah gelas, nggak banyak. Nah malamnya saya makan nasi sama sama tumis sayur tumis. Sayur apa tuh Mas? Sayur wortel, bawang bombay, terus dikasih telur sama bakso-baksoan. Oh, tumis ta? Iya seperti itu. Saya nggak tahu itu makanan apa, saya bilangnya tumisan aja. Nah, berarti terdiri dari sayurnya hanya wortel saja? Iya. Tumis, lalu lauknya? Lauknya nggak ada lauk, itu aja, nasi sama. Oh, karena di tumisan sini sudah ada baksonya ya? Iya. Berarti hanya bakso dan telur saja? Setelah itu apakah ada lagi? Karena itu makan malam ya, habis itu ya udah seperti biasa nugas sambil nyemil makanan ringan kayak tadi siang, ada keripik itu. Terus makanan manis kayak kue, biskuit ya. Biskuit tuh seberapa keping, berapa buah? Biskuit paling 5 kepingan. 5 keping. Lalu ada lagi? Udah gitu sudah aja. Sudah ya, berarti biasanya air putih gitu udah. Oke, baik. Untuk saya ulang kembali ya. Untuk makan siangnya, karena paginya tidak ada asupan, makan siangnya ada nasi goreng dan kerupuk, lalu ditambah dengan snack risol isi ayam dan keripik singkong dan kopi ya Mas. Lalu untuk makan malamnya itu ada nasi dengan tumis yang berisi wortel, bakso dan telur. Lalu ada snacknya malamnya itu ada biskuit sebanyak 5 keping. Gitu. Sudah ya, tidak ada yang kurang. Oke, kemudian sebelumnya apakah Masnya pernah mendapatkan asuhan gizi seperti ini atau belum? Baru pertama kali ya. Untuk
Sebelumnya masnya ini sudah tahu belum tentang penyakit masnya ini? Hipertensi ini masnya sudah tahu belum sedikit mengenai hipertensi ini? Belum sih, Mas. Saya cuma tahu seperti itu kayak pusing gitu, pusing-pusing doang, gampang berarti capek. Oke. Sebelumnya saya akan menghitung kebutuhan masnya terlebih dahulu dan membuat diagnosa terhadap masnya. Selama saya membuat diagnosa sama buat masnya, boleh masnya dipersilakan untuk membaca leaflet yang sudah disiapkan, yaitu leaflet mengenai hipertensi. Mas, Iya. setelah saya diagnosa dan menghitung kebutuhan masnya, di sini ada diagnosa tekanan darah tinggi terkait hipertensi yang ditandai dengan tekanan darah masnya tadi yang sudah dicek. Setelah tadi kita melakukan wawancara, assessment data, saya mengambil data sama masnya, didiagnosa masnya mengalami hipertensi dengan berdasarkan hasil status gizi masnya atau indeks massa tubuh masnya itu mengalami kategori gemuk, yaitu 26,5, yang dimana berarti perlu adanya asuhan gizi untuk masnya mengenai penyakit masnya tersebut. Oh, jadi berarti saya ini dong, Mbak. Ada 2 gejala di sini ya, hipertensi sama kelebihan berat badan ya. Iya, kelebihan berat badan bukan kelebihan berat badan, tapi status gizi masnya itu dalam kategori overweight yang akan kalau misalnya berat badan masnya terus bertambah, itu akan menyebabkan kenaikan status gizi dari overweight menjadi obesitas, yang dimana obesitas tersebut bisa menjadi gerbang semua masalah penyakit gitu. Jadi untuk menanggulanginya atau mencegahnya terjadinya itu perlu adanya penurunan berat badan atau penurunan asupan yang selama masnya asup ini. Gimana? Berarti lumayan juga ya, Mbak ya, beresiko juga ya, Mbak ya. Iya, kalau misalnya status gizi kita sudah dalam kategori obesitas, itu bisa saja penyakit apapun dapat muncul, Mas, seperti penyakit jantung, terus penyakit gula darah, penyakit dislipidemia dan macam-macamnya, karena itu tuh merupakan salah satu faktor dari penyakit degeneratif gitu. Terus gimana dong, Mbak, ininya solusi buat menanggulangi penyakit saya tersebut gitu, Mbak? Ya, untuk untuk masnya mengurangi untuk kita kan tadi kan di awal sudah sebutkan tujuan dari sesi konseling ini, dimana kita mendiskusikan, merencanakan bareng untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan dari masnya, yang dimana tujuan masnya ini untuk menurunkan hipertensinya ya, atau mencegah hipertensinya. Lalu caranya itu dengan cara masnya melakukan diet rendah garam 3 dan diet rendah kalori dengan total kebutuhan asupan sebanyak 1.750 kilokalori. Nah, itu gimana polanya, Mbak? Maksudnya untuk mencapai 1.000 kalori itu gimana? Iya, jadi dalam seharinya ini masnya sebenarnya kebutuhan masnya itu yang dihitung berdasarkan rumus Mifflin, kebutuhan masnya itu besar 2.000 kalori. Namun dikarenakan masnya ini perlu yang menurunkan berat badan, yang dalam artian hal itu harus mengurangi asupannya, dikurangi sebanyak 250 kalori dan didapatkan 1.750 kilokalori. Nah, untuk mencapai kebutuhan masnya ini sebanyak 1.750 kilokalori, saya sudah membuatkan menu. Yeah. Menu diet rendah garam dan rendah kalori. Di sini masnya sudah
saya cantumkan menu-menunya seperti ini. Lalu bisa masnya ganti juga. Tadi berdasarkan leaflet ini saya berikan leaflet bahan makanan penukar. Jadi misalnya nasi, pada pagi hari nasi, masnya bisa mengganti nasi dengan yang di sini seperti kentang atau ubi, singkong, talas. Ini sama, total kalorinya tuh sama. Jika total kalorinya di atas ini yaitu sebesar 170 kilokalori. Nah, dari menu-menu yang sudah saya buat, masnya bisa modifikasi lagi menunya atau dilakukan pengembangan gitu. Misal seperti ayam nih, bisa masnya ganti ayam dengan apa ya yang sama kalorinya, itu dengan ikan asin, teri, udang, seperti itu. Kemudian tujuan dari diet masnya ini, yang pertama itu kita mencapai berat badan ideal atau mencapai status gizi secara ideal gitu. Lalu untuk menurunkan tekanan darah masnya agar menjadi normal kembali. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas fisik. Tadi kan masnya sudah bercerita ya. Yes. Untuk aktivitas fisiknya kurang sekali karena emang waktunya juga tidak ada gitu. Tapi sebaiknya diperlukan aktivitas fisik setelah bangun tidur 15 menit lah minimal gitu. Itu 15 menit untuk lari-lari kecil, sit up, push up atau apapun itu perlu setiap harinya. Nah, frekuensinya itu seminggu itu 3 kali. Itu jadi kemudian berdasarkan diet ini, masnya itu tetap boleh menggunakan garam dapur sebanyak 1 sendok teh per harinya. Lalu tetapi tadi kan masnya menyukai makanan seperti snack biskuit gitu. Itu tuh sebenarnya itu tidak boleh mas, karena snack seperti itu tuh tinggi natrium, tinggi garam gitu. Jadi perlu banget dibatasi atau dikurangi dan diganti seperti makan buah seperti itu. Lalu untuk tadi berdasarkan pola makan masnya, saya lihat belum sesuai sama pedoman gizi seimbang ya mas. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi pola makannya, diperbaiki seperti pola gizi seimbang itu makan 3 hari sekali, 2 kali selingan atau 2 kali snack gitu. Jadi pagi, siang, dan malam. Lalu terus juga masnya tadi kurang menyukai sayuran ya. Nah itu perlu dicoba-coba, suka sayuran gitu, coba mau harus dipaksa gitu ya mbak ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya masnya ya saya pribadi juga kurang terlalu suka banget sih ya mas sayur, jadi kayak ya mau gimana lagi. Kalau misalnya masnya kurang suka sayur nih, ditakutkan kekurangan serat yang ada. Nah malah kalau misalnya kekurangan serat ya nggak bisa, lebih muncul masalah baru lagi seperti konstipasi gitu. Jadi dicoba aja untuk menjalani pola makan yang bergizi seimbang gitu, mengurangi snack-snack yang tadi ya mas. Iya. Kemudian berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ya mungkin apa ya mbak ya, secara diet tersebut kalau misalkan dilakukan secara bertahap itu mbak nggak selalu konsisten dengan apa yang mbak tadi kasih ke saya gitu, nggak apa-apa? Oke, bisa. Mungkin masih mengalami sedikit kendala ya atau kesulitan dalam menjalankan, karena emang mengubah pola hidup itu tuh emang pola makan itu tuh susah sekali. Jadi ya kita secara bertahap kita ubah. Mungkin minggu ini masnya mengonsumsi sayuran 2 kali sehari atau 1 kali sehari juga nggak apa-apa. Yang penting di setiap harinya masnya mengonsumsi sayuran dan buah ya mas. Buahnya itu nggak cuman buah potong juga boleh, di jus juga boleh gitu, itu boleh banget.
Terus untuk aktivitas fisik juga, kalau bisa itu Mas diluangin waktunya sebentar saja untuk aktivitas fisik agar tercapainya diet rendah kalori ini. Terus untuk makanannya tadi Mas kan menyiapkan makanan sendiri nih, bagus banget dong. Coba itu dikurangi, garamnya sedikit gitu, pakainya sedikit. Biasanya kalau misalnya makanan gitu pakai garam doang atau garam aja ya? Terus juga itu sama ya, minyaknya saya nggak pakai minyak, saya pakai margarin. Ya maksudnya itu. Nah karena saya lebih agak asin dikit karena gitu ya, tapi ditambahin garam, pakai margarin pakai garam. Oh iya, nah itu coba dikurang-kurangin lebih sedikit, dan kita secara bertahap saja gitu. Kalau misalnya emang rada kesusahan, kita coba untuk secara pelan-pelan saja. Apa ada lagi? Udah cuma itu aja. Berarti sudah paham ya atas diet yang Mas akan jalani ini? Iya. Oke, boleh saya bertanya, berarti Masnya bersedia untuk menjalani diet tersebut? Insya Allah bersedia. Bersedia. Berarti Masnya kan sudah bersedia untuk menjalankan diet ini. Lalu kita kan berjalan diet asuhan konseling ini kita berjalankan secara bertahap, dan pada saat 2 minggu ke depan lagi kita akan bertemu lagi untuk melakukan apakah terjadi perubahan dari tekanan darahnya, dari berat badan Masnya itu ada perubahan atau tidak gitu. Jadi untuk semoga diet ini dapat Masnya jalankan. Iya. Dan semoga Masnya istiqomah dalam menjalankannya ya. Terus bolehkah saya menanyakan mengenai diet yang akan Masnya lakukan? Boleh. Berdasarkan dari pemaparan Mbaknya tadi, saya dianjurkan dari Mbaknya untuk menjalankan diet rendah garam 3 dan diet rendah kalori. Nah karena saya tuh ada hipertensi dan berat badan saya kurang optimal atau kurang normal gitu ya. Bukan kurang normal Mas, tapi berat badannya tinggi, sekedar overweight. Nah tujuannya satu untuk menurunkan kadar garam, menurunkan kalori. Iya, dan kedua untuk menurunkan tekanan darah saya. Yang ketiga itu meningkatkan frekuensi fisik saya. Iya, betul. Hari-hari dengan pola makan saya yang paling utama, hindari makanan-makanan yang mengandung garam. Boleh mengandung garam, cuman hanya sedikit gitu aja, dikurangi secukupnya. Sekedar 1 sendok teh per hari. Oke. Dan juga banyak makan sayur, makan buah secara teratur. Ya walaupun saya nggak suka sayur, saya harus bisa lah seenggaknya 1 hari itu ada sayur. Dan juga memperbanyak minum air putih. Karena kalori saya itu di antara 2000 ke atas ya, asupan saya selama kemarin-kemarin. Nah makanya dengan asupan yang ibu kasihkan tadi itu insya Allah memenuhi asupan kalori saya yang diturunkan menjadi 1750, dikurangi 2,5 dari sebelumnya gitu. Ya oke, berdasarkan dari Masnya sudah jelaskan, berarti Masnya sudah paham ya diet yang akan Masnya lakukan. Oke, berarti berarti sudah tidak ada yang ditanyakan ya Mas? Sudah. Oke, kita tutup sesi konseling pada hari ini. Semoga yang sudah saya jelaskan semoga yang saya jelaskan dan Masnya sudah ketahui, Masnya dapat jalankan gitu. Sebelumnya saya meminta tanda tangan Masnya terlebih dahulu di sini. Oke, terima kasih. Dan ini ada leaflet tentang bahan makanan penukar dan leaflet mengenai hipertensi, bisa dibaca-baca di rumah. Dan ini ada contoh menunya, bisa Mas
coba masak di rumah seperti apa gitu. Makasih. Ya, oke. Terima kasih ya Mas. Semoga Ya. cepat sehat. Terima kasih ya Mbak. Ya.